kasih sayangnya. Wajib puasa itu adalah orang-orang beriman. Kita, apakah kita ini hanya mengaku-ngaku beriman atau kita orang-orang mukmin sejati tadi? Mari kita ukur masing-masing. Kita evaluasi diri kita masing-masing. Di penghujung 10 terakhir ini, 5 ciri orang beriman ini sudahkah sungguh-sungguh ada, melekat di dalam diri kita? Ketika disebutkan nama Allah, ditampakkan fenomena-fenomena alam, ditunjukkan berbagai macam gejala-gejala sosial dalam kehidupan, apakah hati kita bergetar? Langsung nyambung begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebuah kesalahan, kita langsung sadar bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang tidak benar yang menimbulkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendengarkan ayat-ayat Allah, iman kita bertambah. Nah, di penghujung Ramadan ini kita tanyakan kita, sudah berapa banyak ayat Quran yang kita baca selama Ramadan ini? Sudah berapa kali khatam? Kalau belum pernah, ayo buru-buru. Jangan sampai Ramadan ini tidak pernah khatam Qurannya. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku muslim tidak pernah baca Qurannya sampai selesai? Padahal Al-Quran itu pedoman hidupnya. Apa yang mau dia pedomani kalau dia tidak pernah membaca, mempelajari Al-Quran sampai tuntas? Makanya mendengarkan ayat-ayat itu bertambah imannya, apalagi membacanya. Dan tentu saja ini menjadi bagian yang penting bagi kehidupan seorang muslim, karena Al-Quran itu pedoman hidup kita, itu yang mengarahkan kehidupan kita. Apalagi kita menyebut-nyebut gerakan kita ini berdasarkan Al-Quran. Kalau tidak paham, tidak pernah baca Quran, pengakuan berdasarkan Quran itu hanya lip service saja. Jangan sampai mulutnya berbicara berpedoman pada Quran, tapi prakteknya selalu mengutip pendapat si anu, si fulan, dan seterusnya, yang akhirnya gerakan-gerakannya tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, selain itu kemudian, sudahkah kita sungguh-sungguh yakin akan kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kemudian kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah? Bertawakal. Tawakal itu menyerahkan sepenuhnya urusan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja secara dinamis, yang berarti kita sudah berusaha sebatas kemampuan dan kesanggupan kita. Soal hasilnya sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sungguh yakin apa yang diberikan Allah kepada kita adalah sesuatu yang terbaik, yang sesuai menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertawakal ini hidupnya itu senang, gembira, tidak pernah mengeluh, tidak pernah takut. Inilah barangkali yang dilukiskan oleh Muhammadiyah itu, menggembirakan dakwah Islam. Jadi meskipun dakwah itu susah, berat, tapi harus tetap bergembira, karena dilakukan dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tadi 3 itu bagian dari hati, keimanan kita. Lalu kemudian iman ini harus kita buktikan dalam 2 ciri berikutnya, menegakkan sholat dan membayar zakat. Menegakkan sholat ini menjadi penting sekali. Bahkan sampai-sampai di Al-Quran itu kita diajarkan untuk berdoa.
kepada Allah, meminta supaya Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang menegakkan sholat, meminta supaya anak keturunan kita juga menegakkan sholat. Kalau sampai ada doa yang seperti itu disebutkan dalam Al-Quran, ini menunjukkan ibadah sholat itu merupakan ibadah yang sangat prinsip dan penting untuk tetap dilaksanakan secara terus-menerus, diperhatikan secara sungguh-sungguh. Bahkan secara fikih, bagi seorang laki-laki tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Dan sholat yang ditinggalkan itu tidak bisa digantikan sama sekali. Oleh karena itu kita bertekad, ya, mulai Jumat ini yang masih sering tinggal sholatnya, ayo jangan lagi tinggal. Ancaman Allah sangat luar biasa. Bagaimana mungkin hidup kita mau senang, hidup kita mau penuh kenikmatan, hidup kita mau di bawah perlindungan Allah, kalau menghadap Allah saja masih tidak beres. Menghadap Allah saja tidak disiplin, tidak teliti, tidak tekun. Nah karena itu bereskan sholatnya. Nah, kalau sudah sholatnya beres, urusannya dengan Allah selesai ini, maka harus dilanjutkan dengan urusan kepada sesama manusia. Membayar zakat, perhatikan tetanggamu, perhatikan saudaramu, perhatikan kerabatmu. Makanya hadis Nabi menyebutkan, tidak masuk surga salah seorang di antara kamu yang perutnya kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Jadi perhatian kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada orang lain dalam Islam ini menjadi bagian yang sangat penting. Itulah sebabnya ayat Quran secara tegas menyebutkan diberikan kesengsaraan, kehinaan kepada seseorang yang dia tidak mampu membangun hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Akhirnya saya mengajak kita semua untuk memperhatikan tingkat keimanan kita di akhir Ramadan ini. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, kita terus melaksanakan Ramadan, menghidupkan Ramadan, sehingga dengan itu keimanan kita meningkat, yang pada akhirnya nanti kita dapat terbebas dari api neraka, dimasukkan ke dalam kelompok hamba-hambanya yang bertakwa, dan diundang Allah untuk memasuki surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wahdahu wa bihil quwwatu wal 'izzah wa bihil hidayatu wal isti'anah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna min muqimis shalah wa min dzurriyyati. Rabbana ja'alna min muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana ja'alna min muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana ja'alna min muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.